pertama ada perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan proses dinamis yang dimulai dari pembuahan dan berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia. Perkembangan melibatkan dua proses yang bertentangan, evolusi pertumbuhan dan evolusi kemunduran, yang dipengaruhi oleh penampilan, budaya, nilai, peran, dan pengalaman individu. Perubahan dalam perkembangan individu melibatkan proses biologis, kognitif, dan emosional yang sangat berkaitan membentuk tahapan perkembangan, mulai dari prakelahiran hingga lanjut usia. Karakteristik perkembangan manusia. Yang pertama ada seumur hidup, perkembangan berlangsung sepanjang siklus kehidupan. Yang kedua ada multidimensional, melibatkan berbagai aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Yang ketiga ada multidireksional, berbagai ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Yang keempat ada lentur atau plastis, ranah ini dapat distimulasi untuk berkembang maksimal. Yang kelima ada ranah melekat dengan sejarah, perkembangan individu terkait dengan kondisi sekitarnya dan masa di mana individu hidup tersebut. Yang keenam multidisipliner, dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir ada kontekstual, perkembangan dipengaruhi oleh pengaruh tingkat usia, keadaan sejarah, dan peristiwa kehidupan yang non-normatif. Ada dua istilah yang sering muncul dalam perkembangan ini. Yang pertama ada perkembangan atau development. Perkembangan ini cenderung bersifat kualitatif. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku pada peserta didik. Dan yang kedua adalah pertumbuhan atau growth. Istilah ini dipakai dengan suatu perubahan yang berkaitan dengan fisik atau kuantitatif, contohnya ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur tulang yang bisa diukur pada peserta didik. Antara fisik dan psikis ini saling berkaitan dalam menelaah kehidupan manusia. Biasanya istilah-istilah itu digunakan untuk menjelaskan adanya perubahan yang bersifat progresif namun sifatnya berbeda. Selanjutnya adalah perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia, menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan dari hasil perkembangan manusia, yaitu yang pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan moral. Yang ketiga ada perkembangan adalah multidireksional. Ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Sebagai contoh, seorang anak ketika masih bayi perkembangan tubuhnya sangat pesat, namun ketika sudah bukan lagi bayi dan dia sudah menjadi toddler, terjadi perkembangan emosi dan sosial yang pesat. Dan yang keempat ada perkembangan bersifat lentur atau plastis. Untuk melatih daya pikirnya, anak-anak dapat distimulasikan sejak dini dengan memberikan latihan-latihan pada anak untuk terbiasa memecahkan masalah dengan baik dan berbagai macam cara dari hasil eksplorasinya. Yang kelima ada perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Bagaimanapun perkembangan individu tidak dapat lepas dengan keadaan di sekitarnya. Dan yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Berbagai macam ahli dan peneliti ilmu mempelajari perkembangan ini. Dan yang terakhir ada perkembangan bersifat kontekstual. Hal ini berarti bahwa perkembangan individu mengikuti kondisi saat itu. Pengertian PPD dan manfaat mempelajarinya untuk calon pendidik. Dalam setiap tahapan perkembangan manusia mempunyai karakteristik yang khas dan tugas-tugas pembagian tersendiri yang bermanfaat sebagai petunjuk arah dan perkembangan yang normal. Tugas-tugas perkembangan tersebut sangat berhubungan dengan pendidikan yang diterima oleh individu. Mengkaji tentang pendidikan yang diterima oleh individu sangatlah terkait dengan keberadaan guru sebagai staf pengajar dan sebagai salah satu faktor pendidikan yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Beberapa peran guru yaitu sebagai inspirator dan motivator, seorang yang memahami pikiran dan perasaan siswa, serta sebagai pengelola proses belajar siswa dan pemegang penguat perilaku yang bijaksana.
Hal di atas sangatlah penting karena transfer of learning adalah proses belajar mengajar yang dapat tersampaikan dengan baik, diterima oleh peserta didik dengan baik. Hal di atas sangatlah penting karena transfer of learning adalah proses belajar mengajar yang dapat tersampaikan dan baik diterima oleh peserta didik dengan baik. Selain itu, dengan memahami perkembangan peserta didik tersebut, para pendidik dapat menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk mempelajari kemampuan minat dan tingkat mempersiapkan belajar peserta didik. Secara umum, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik, yaitu 1. Bagi pendidik, dapat memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Lalu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua adalah bagi peserta didik, memiliki pengetahuan tentang konsep perkembangan yang meliputi individu dan mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bagian D, ranah kajian perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Keempat, ranah tersebut dibahas dalam buku ini. Dalam tiap-tiap perkembangan, meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, adalah saling ketergantungan luas di antara bidang-bidang tersebut. Keterampilan kognitif, misalnya, bisa bergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik serta emosional. Seorang anak yang berada di dalam kesehatan fisik dan emosional yang baik dan terbuka pada berbagai pengalaman sosial akan mampu belajar lebih dari anak yang berada dalam situasi sebaliknya. Perkembangan sosial ini juga dipengaruhi oleh kedewasaan biologis, pengertian kognitif, dan reaksi emosional. Akibatnya, tiap-tiap ranah merefleksikan ranah perkembangan yang lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Kajian medik dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kualitas sebuah individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi fisik, cacat dan penyakit, faktor gizi, dan kondisi psikis. Kondisi fisik adalah sebuah genetik yang diturunkan langsung oleh kedua orang tuanya sejak ia masih dalam kandungan. Potensi genetik itulah yang akan berinteraksi dengan lingkungan dan akan menciptakan individu yang dapat tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah faktor gizi. Faktor gizi memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pemberian gizi yang baik harus dimulai sejak masa kehamilan. Dan gizi yang baik adalah gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang diantaranya adalah vitamin, protein, karbohidrat, zat gizi, kalsium, dan lain. Yang ketiga adalah cacat dan penyakit. Cacat dan penyakit pada individu peserta didik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya seperti pengaruh genetik yang dapat berupa penyimpangan kromosom, ibu hamil yang kurang gizi yang dapat menyebabkan bayinya lahir dengan berat badan rendah, ketergantungan obat-obatan atau alkohol yang dapat memicu penyakit jantung, radiasi sinar X, penyakit yang diderita ibu selama masa kehamilan, hingga keadaan emosi ibu hamil yang tidak baik yang dapat menyebabkan kelahiran prematur. Lalu yang terakhir adalah kondisi psikis. Kondisi psikis erat kaitannya dengan kondisi fisik. Ketidakmampuan seorang individu dalam berintelektual dapat merusak sistem saraf hingga mengalami retardasi mental. Faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan fisik. Menurut Sojiningsih, lingkungan mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, serta keadaan rumah yang meliputi cahaya dan juga kepadatan hunian. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana individu dapat menjalankan proses kehidupannya. Sebagai contoh, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu. Menurut Sarwono, ada 2 elemen dasar yang menyebabkan manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya. Pertama ada stresor dan kedua adalah stres itu sendiri. Yang
Kedua, ada lingkungan non-fisik, meliputi berbagai komponen seperti keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Faktor ini berkenaan dengan faktor non-fisik adalah faktor psikososial. Faktor ini mencakup stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, pola asuh, serta kasih sayang dari orang tua. Come and take a ride with me. I got a credit card and some good coffee.